إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأمته الكرام من مشايخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Ujar Allah, kullu amal ibni Adam bi'ashri amsalihah. Setiap amal yang dilakukan oleh manusia itu dibalas 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Jadi setiap pahala daripada amal yang dilakukan manusia itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Kayak apa itu? Jangan misalnya ada tukang begawi. Tukang itu sehari berapa? 200 lah. Anggap 200. Berarti kalau nya begawi sebulan kada ada stop. Berarti kan 6 juta duitnya lah. Tiba-tiba begitu inya ambil gaji, oleh si bos diberi 60 juta. Takajut-kajut inya. Mestinya dapat 6 juta, dapat 60, karena oleh si bos dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kayak apa kada kehimungan orang begawi gitu. Nah, macam pegawai aja itu kan ada istilah gaji 13. Ada THR, kada cuanang sampai berkali-kali lipat. Cuma nang harusnya 12 bulan jadi 13 bulan gaji. Himungnya. Karena ada pulang sertifikasi, himung juga pulang. Setiap ada tambahan bonus, manusia itu senang. Nah, begitulah amal yang dilakukan manusia. Ujar Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, bahwa setiap kebaikan yang dilakukan itu dilipat gandakan 10 dan bisa menjadi 700. Illa shaum, terkecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, karena puasa itu ujar Allah dilakukan karena aku dan akulah yang akan membalasnya. Ini menunjukkan, ulama katakan bahwa pahala orang berpuasa itu bighairi hisab. Itu satu. Ada juga sementara ulama
ketika ditanya apa maksudnya puasa itu untukku dan aku yang membalas, maka ulama mengatakan ada sebagian dari mereka yang memahami hadis ini bahwa ketika manusia melakukan dosa, ya kan, maka ketika dosa itu berkaitan dengan makhluk, seperti kita gibahnya, kita zoliminya, ketika kita tidak meminta halal kepada yang bersangkutan, maka di hari kiamat nanti cuma ada dua kemungkinan. Antara amal kita diambil untuk membayar kepada orang tadi, atau amal buruknya ditimpakan ke kita. Cuma dua kemungkinannya. Jadi amal yang kita lakukan di dunia itu bisa dipindah ke orang yang kita zalimi, terkecuali puasa, ujar ulama. Maka pahala puasa itu disimpan oleh Allah dan tidak diberikan kecuali kepada siapa pelakunya. Ada sementara ulama memahami hadis ini seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, memang amalan puasa ini berbeda. Amalan lain ketika kita kerjakan, orang tahu. Begitu pian sholat, orang tahu, oh itu sembahyang. Tapi puasa ini samar. Orang puasa dengan kada puasa sama aja pada turun begawi. Sama aja pada bekerja. Mana orang tahu ini makan atau kada, ini puasa atau kada. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, pertama dari segi puasanya aja itu sudah berbeda dengan ibadat lain. Karena ketika ibadat lain dilipat gandakan 10 sampai 700, puasa itu tidak terhingga. Satu itulah. Itu puasanya. Belum lagi ketika kita berbicara kemuliaan bulannya. Dan bulan Ramadan ini hari ke-12 Haji Sultanillah. Yalah hari ke-12 adalah. Kan kada terasa sudah ada di 10 hari pertengahan kita. Kada terasa penghujung-hujungnya kena sampai ke 10 hari terakhir. Imbah tuh setahun pulang mahadang. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Cuma Ramadan ini apalah, makanya wajar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi Rasulullah itu dulu diulahkan mimbar. Asalnya kan Nabi Muhammad itu hanya memakai batang pohon kurma. Lalu diganti oleh sahabat diulahkan mimbar. Mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga. Macam gini, ada 3 anak tangganya. Nabi itu berkhutbah di anak tangga yang ketiga. Situ berdiri. Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, Sidin khutbah, Sidin turun ke kedua, tangga kedua. Kayak itu ujar Imam Royani. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu turun ke anak tangga kedua. Karena mungkin merasa tidak pantas untuk berdiri di tempat yang dijajak Nabi. Sayyidina Abu Bakar ngarepnya kan orang yang luar biasa adab lawan Nabi. Sayyidina Abu Bakar meninggal. Sayyidina Abu Bakar itu pada zaman meninggalnya diracun. Sayyidina Abu Bakar itu memakan racun dan racun itu berdampak kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga ulama mengatakan wafat Sayyidina Abu Bakar salah satunya faktornya adalah karena bekas racun yang beliau makan. Satu, ketika wafat Sayyidina Abu Bakar naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika beliau berkhutbah di mimbar Rasulullah, beliau hanya berdiri sampai anak tangga yang pertama. Sidin naik anak tangga pertama dan Sidin berkhutbah. Cuma memang ada beberapa faktor. Faktor pertama, bahwa beliau menganggap itu anak tangga kedua adalah milik khalifahnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, Sayyidina Umar itu awak memang tinggi. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar itu apabila menaiki kuda, berarti Sidin itu terseret. Berarti tinggi, orang ada sesuai jamun jagau. Tinggi besar. Wafat Sayyidina Umar ditikam di masjid. Sayyidina Umar itu ketika sholat subuh, beliau ditikam di masjid. Naik Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman jadi khalifah, beliau berkhutbah di anak tangga yang kedua. Di mana Abu Bakar berjajak, di situ juga Sayyidina Utsman berjajak. Meninggal Sayyidina Utsman dibunuh di rumah beliau sendiri dalam keadaan berpuasa waktu itu. Jadi ada huru-hara politik waktu itu. Sayyidina Utsman itu terbunuh di rumah sendiri ketika beliau sedang membaca Al-Quran sampai darah itu membasahi mushaf yang beliau baca. Meninggal Sayyidina Utsman, naik Sayyidina Ali.
Pusat pemerintahan Sayyidina Ali ini ada di Kufah. Ketika beliau datang ke Madinah dan berkhutbah di atas mimbar Nabi, beliau menginjak anak tangga yang ketiga, wadah Rasulullah berjajak. Nah, jadi kada usah repot lah nak di mana ke imam berjajak, kada usah tapi repot. Pokoknya di mana disiapakan orang situ jajak. Biasanya orang menyiapkan sampai ke 5, naik sampai ke 5 kada bang ngalih. Singkatnya, ketika Nabi naik kan ada 3 anak tangga. Nabi naik anak tangga pertama, tiba-tiba Nabi katakan amin. Begitu Nabi naik yang kedua, Nabi katakan amin. Nabi naik yang ketiga, Nabi katakan amin. Ketika itu sahabat ini bingung. Ujar sahabat, ya Rasulullah, pian ini ba'amin nang berdoa siapa? Nang berdoa kadada pian ba'amin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan ujar Imam Hakim sahih. Makanya Imam Hakim masukkan dalam mustadraknya. Ujar Nabi, aku mendengar apa yang kamu tidak dengar. Jadi rupanya ada 3 poin yang didengar Nabi dari Jibril. Cuma kita tidak membahas itulah. Ada satu aja yang kita bahas, yang ada kaitannya dengan bulan ini nah, Ramadan ini nah. Lalu ketika itu Nabi mengatakan, Jibril berkata, "Raghima an fumri'in," aywail maknanya. Celakalah. Celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Yang celaka itu adalah orang yang mendapati atau diberi kesempatan, kesehatan bertemu Ramadan, tapi dosanya kada diampuni Tuhan.